Pengadilan Tinggi Surabaya serius tangani oknum hakim Pengadilan Negeri Surabaya atas dugaan rekayasa hukum, yaitu Ketua Majelis Hakim Dewi Iswani dalam perkara gugatan Wan Prestasi, Alfianto Wijaya SH penggugat dan Eni Harsojo tergugat atas perjanjian sewa ruko di Pengadilan Negeri Surabaya. Hal ini diungkapkan oleh Guntur Purwanto Joko Lelono SH MH selaku Humas Pengadilan Tinggi Surabaya pada Rabu 29 September 2021 saat dikonfirmasi oleh sejumlah awak media. Dalam wawancaranya, Guntur menjelaskan bahwa saat ini pihak Pengadilan Tinggi Surabaya ada tim yang sedang melakukan pemeriksaan. Namun Guntur masih belum bisa menyebutkan secara detail perihal pemeriksaan yang sedang berlangsung. Pasalnya dalam pemeriksaan itu belum diketahui hasilnya. Pengadilan Tinggi Surabaya dalam tahap ini masih melakukan pemeriksaan terhadap pelapornya, yaitu Alfianto Wijaya SH dan Ketua Majelis Hakim Dewi Iswani selaku pihak yang dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya beserta pihak-pihak yang terkait dalam perkara gugatan Wan Prestasi atas perjanjian sewa ruko yang dituangkan dalam pasal 12 Akta Notaris Irfan Santoso nomor 5 tertanggal 25 Februari 2020. Nama saya Guntur, saya Humas Pengadilan Tinggi Surabaya. Pak, ini yang saya tanyakan terkait dengan pengaduan Alfianto terhadap oknum hakim Dewi Iswani. Bagaimana Pak proses jalannya sampai saat ini? Karena saya mendengar informasi bahwa hari ini ada pemanggilan dari Hakim Iswani selaku Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Proses klarifikasi terhadap pengaduan yang dilakukan oleh aparat pengadilan negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya itu dengan cara membentuk tim yang akan memeriksa pengaduan tersebut. Nah, kalau dari Ibu, dari pers mendapatkan informasi hari ini ada pemanggilan, ya memang hari ini ada beberapa tim yang sedang bekerja. Jadi ada beberapa tim yang bekerja, tapi tentu saja dari Humas saya belum bisa menyampaikan dalam hal apa saja tim itu memeriksa. Tetapi ini ada dua tim yang sedang bekerja. Karena kita hanya menyampaikan rekomendasi. Jadi setelah kita periksa pelapornya, kita periksa terlapornya, kita periksa pihak-pihak yang terkait, kemudian kita menyimpulkan, tim akan menyimpulkan. Setelah menyimpulkan, merekomendasikan, kemudian rekomendasi ini kemudian dikirim ke Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung yang akan menjatuhkan sanksi. Nah, sehingga kita menunggu sanksi apa yang akan diberikan Mahkamah Agung terhadap pemeriksaan-pemeriksaan yang ada di Pengadilan Tinggi Surabaya. Itu prosesnya. Jadi saya hanya punya kapasitas menjelaskan yang terjadi pemeriksaan di Pengadilan Tinggi ya. Kalau itu kemudian berproses setelah rekomendasi di Mahkamah Agung, saya tidak punya kewenangan itu. Proses di Pengadilan Tinggi itu ada SOP-nya. Jadi diberikan batas waktu 30 hari harus pemeriksaan sudah selesai. Nah, 30 hari itu pembagiannya adalah kita harus mengklarifikasi pelapornya, mengklarifikasi terlapornya, kemudian pihak terkait, dan kemudian baru tim itu musyawarah untuk membuat kesimpulan dan rekomendasi. Nah, perlu diketahui bahwa pemanggilan kita itu berjarak 7 hari. Jadi misalnya kita periksa tanggal 26 seperti informasi Ibu, berarti panggilan itu sudah 7 hari yang lalu berjalan. Nah, 30 hari adalah seluruh proses pemeriksaan itu. Untuk selanjutnya kita kirim ke Mahkamah Agung rekomendasi kami dari Pengadilan Tinggi Surabaya. Nah, proses di sana bukan kewenangan saya untuk menjawab itu. Dalam perkara ini, Alfianto Wijaya SH selaku penggugat dan pelapor mengatakan ia sudah 2 kali mendatangi Pengadilan Tinggi Surabaya atas panggilan pemeriksaan dirinya. Pemanggilan pertama pada hari Senin, tanggal 27 September 2021 untuk dimintai keterangan tambahan, dan pada panggilan kedua ini juga dimintai keterangan tambahan. Ini ke Pengadilan Tinggi.
Ya, saya terima kasih pada rekan-rekan wartawan sekalian. Saya tadi dipanggil di Pengadilan Tinggi Surabaya dalam rangka memenuhi panggilan yang dikirimkan lewat SMS kemarin pada tanggal hari Senin pada tanggal berapa itu? 27 untuk dimintai keterangan tambah. Ini pemanggilan keberapa, Pak? Ini pemanggilan yang kedua, Pak. Berarti yang kedua tadi hasilnya apa? Hasilnya tadi saya cuma dimintai keterangan tambahan aja. Itu aja. Tidak ada pemeriksaan tambahan Nggak atau ada apa. pemeriksaan gitu. Pak Alvin, bisa dijelaskan Pak sedikit terkait perkara ini, Pak? Ya, jadi saya pertama mengirimkan surat ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, terus Pengadilan Tinggi, Komisi Yudisial, dan yang satunya saya lupa ya itu ya. Itu karena dalam rangka ini dugaan putusan relatif fiktif. Sementara itu, atas perkara ini, Hakim Dewi Iswani masih belum bisa dikonfirmasi oleh awak media. Dari Surabaya, Rahayu mengabarkan.